herba yang kita punya ini bukan untuk vaksin atau pasca vaksin ya. Jadi usahakan memang kita konsumsi setiap saat. Jadi herbal yang kita punya ini bukan untuk orang yang sakit saja atau nunggu sakit baru dikonsumsi. Ya, kita dalam keadaan sehat. Saya juga sering menjelaskan, saya itu rutin banget ya, hampir bisa dikatakan gak pernah putus lah minum herba gitu kan. Kalau misalnya pagi lupa ya siang, kalau siang lupa ya malam. Artinya satu hari nggak pernah nggak minum herba. Ya, kalau memang herba-herba yang kapsul enggak, yang sudah pasti itu ya kopi sevel itu pasti minum. Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian, khususnya tadi untuk penanya, kalau memang persiapan untuk imunitas, ya vaksin itu kan untuk mengenalkan sesuatu yang ada di luar sana, supaya tubuh nggak kaget, kira-kira seperti itu. Nah, intinya adalah supaya jaga daya tahan tubuh kita. Herbal-herbal yang terbaik untuk mempertahankan dan fungsinya seperti vaksin, ya tujuannya untuk imunisasi ya, atau meningkatkan imunitas dengan cara yang baik, insya Allah. Gunakan madu ya. Jadi sedari sekarang yang belum divaksin, yang sudah divaksin, yang mau masuk vaksin kedua dan seterusnya, pastikan minum madu. Kita punya 4 varian madu yang insya Allah itu semua bisa untuk menaikkan imunitas ya. Silakan mau yang habat, flora, mau yang madu SJ atau madu hitam, itu sama saja bisa. Mau semuanya boleh, nggak ada masalah ya. Yang berikutnya kita punya zaitun tadi yang saya katakan ya. Jadi zaitun kita ini luar biasa ya. Kalau yang namanya trigliserid, lemak dalam darah, kolesterol, ya itu udah umum, udah ratusan, maaf mungkin ribuan kali ya testimoninya ya. Pokoknya yang tadinya kaku-kaku, lemes, baal, minum, wah langsung hilang lah. Nah ini juga dia bisa meningkatkan imunitas. Kenapa? Karena sampah-sampah yang ada dalam tubuh tadi dikeluarkan, sel-sel liar, sel-sel abnormal yang memang nggak layak ada di dalam tubuh kita itu dikeluarkan oleh si zaitun ini. Nah maka ini bagus banget ya. Maka Bapak Ibu yang masih punya anak masih kecil-kecil, usia 6 bulan sampai seterusnya, ya pastikan kasih madu ya. Bahkan kemarin saya ketemu mitra yang jauh-jauh datang dari AEK, ya, perjalanan kurang lebih dari Medan itu 9 jam kalau tidak salah ya, perjalanan darat itu 9 jam, mitra kami di sana. Itu testimoni ya, Masya Allah, menggunakan, jadi ada kasus pribadi ini, jadi kemarin saya ketemu dengan beliau ya, seorang ustadz yang terindikasi positif corona gitu kan. Nah, tanpa ada yang ngajarin, tanpa ada yang nyuruh, dia inisiatif aja sendiri. Hidungnya dimasukin pakai zaitun, jadi 1 sendok makan zaitun dimasukin ke dalam lubang hidungnya dua-duanya, kurang lebih setengah sendok atau 1 sendok teh, 1 sendok teh. Dan beliau cerita tidak ada rasa apa-apa, dia los aja masuk ke dalam. Nah setelah 1 atau 1,5 jam kemudian di tes, subhanallah ya, ternyata negatif, nggak ada lagi yang tadinya terindikasi positif. Ya, setelah dimasukkan dengan zaitun jadi negatif ya. Nah, ini kisah nyata yang kalau nggak salah 2 atau 3 hari yang lalu saya juga share di Facebook, itu foto bareng sama beliau. Kebetulan fotonya malam-malam di leader office ya, di di sentra kota Jati Bening. Nah, beliau testimoni. Jadi ini bagus sekali untuk imunitas ya, mau pasca atau pra vaksin boleh. Dan saran saya sih seterusnya aja dikonsumsi kalau mau tetap sehat ya, untuk ikhtiar, antisipasi supaya tidak terjadi apa-apa. Yang berikutnya apalagi? Kita punya Procomin Propolis, kita punya Procomin Haba Sauda, kita punya Haba Sauda yang kita semua paham, sudah banyak penelitiannya, insya Allah itu bisa meningkatkan imunitas sampai 85% ya. Nah, jadi nggak apa-apa sebelum divaksin minum Haba Sauda, setelah divaksin minum Haba Sauda, atau ya sedari sekarang yang belum divaksin atau nanti setelah divaksin, ya kalau bisa sepanjang masa minum Haba Sauda ya, karena memang itu adalah herbal yang Rasulullah referensikan untuk kita semua. Dan yang berikutnya kita punya spirulina ya. Kalau yang tadi minum madu, di madu SJ ada, spirulina ini juga sangat luar biasa ya, untuk sebelum dan setelah vaksin boleh dikonsumsi. Yang berikutnya apalagi? Mengkudu. Ya, mengkudu ini punya zat yang luar biasa memang ya, bisa dikatakan dia anti radikal bebas juga, makanya tidak sedikit pasien-pasien saya yang dia terindikasi penyakit-penyakit kategori logam berat ya, atau sel abnormal, pasti ada
resep atau ada dosis yang kita berikan dari mengkudu. Berapa banyak ya kalau untuk menaikkan imunitas atau tadi sebelum atau setelah vaksin bisa dikonsumsi 5 sampai 7 kapsul ya, langsung boleh, sebaiknya dicampur dengan kopi sevel ya, atau mungkin mau dicampur dengan Janati juga boleh ya. Silakan, bebas aja. Nah, itu mungkin jawabannya, semoga bisa membantu siapapun yang hari ini belum divaksin, setelah divaksin atau vaksin yang kedua dan seterusnya. Mudah-mudahan herba kita juga bisa membantu. Terima kasih.